Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan menjelaskan tentang materi tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang definisi gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan suatu teori, yaitu gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Nah, di sini terlihat ilustrasi ada pergerakan dari medan listrik ya, yang kita nyatakan simbolnya adalah B, dan medan magnet simbolnya B. Di sini satu sama lain antara medan listrik dan medan magnet ya bergetar tegak lurus, yaitu dari sumbu Y ke sumbu X atau sumbu Z ke sumbu X. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Di sini bisa kita lihat pergerakan antara medan magnet dengan medan listrik itu bergerak satu sama lain pada saat yang sama. Kemudian yang kedua adalah sifat gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perlambatannya. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk medan listrik itu kita lihat arah getarnya itu sejajar dengan sumbu Y, sedangkan untuk medan magnet itu B itu sejajar dengan sumbu Z. Nah, kita tahu bahwa baik sumbu Y maupun sumbu Z itu tegak lurus dengan arah getarannya, yaitu terhadap sumbu X. Kemudian yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Kemudian yang keempat, dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, lenturan difraksi, interferensi, dan polarisasi. Sedangkan yang kelima adalah dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan atau kecepatan 3 kali 10⁸ meter per detik. Selanjutnya kita akan membahas tentang cepat rambat gelombang elektromagnetik, di mana bisa kita buatkan persamaan matematisnya adalah C sama dengan 1/akar epsilon 0 dikali dengan mu 0, di mana C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik dan besarnya adalah 3 kali 10⁸ meter per detik. Sedangkan epsilon 0 adalah permitivitas vakum atau hampa udara, besarnya adalah 8,85 kali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Sedangkan mu 0 itu adalah permeabilitas vakum atau hampa udara dan besarnya adalah 4V kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Nah, kalau kita lihat dalam persamaan ini, di mana nilai C ini bisa kita hitung dengan cara memasukkan nilai dari mu 0 dan epsilon 0-nya. Ya, masing-masing kita kalikan. Jadi nanti kalau misalkan Anda kalikan 8,85 kali 10⁻⁻12 dengan 4V kali 10⁻⁷, kemudian diakarkan, hasilnya nanti 1 dibagi hasil tersebut, maka kita nanti akan mendapatkan nilai yang sama dengan nilai C-nya, yaitu sekitar 3 kali 10⁸ meter per detik. Namun memang nilai ini biasanya kalau rambatannya itu terjadi pada hampa udara ya, atau dalam vakum. Tapi kalau misalkan dia merambat pada suatu medium tertentu gitu ya, maka nanti nilai epsilon 0-nya ya, yaitu nilai permitivitas vakumnya, dan mu 0-nya atau permeabilitas vakum atau permeabilitas mediumnya nanti tentu saja akan berbeda ya. Sehingga untuk berikutnya bisa kita nyatakan nilai kelajuannya tidak dengan C, tapi kita ubah menjadi V sama dengan 1/akar
akar epsilon dikali dengan mu-nya, di mana nanti nilainya agak berbeda gitu ya dengan nilai vakum atau hampa udara. Oke, selanjutnya kita juga bisa menyatakan persamaan untuk kecepatan cahaya itu sama dengan lambda, di mana lambda ini merupakan panjang gelombang dikalikan dengan F-nya. F itu adalah frekuensi, ya. Jadi C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik, besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang, satuannya biasa meter, sedangkan frekuensinya adalah Hz. Karena nilai C konstan, maka panjang gelombang itu lambda berbanding terbalik dengan frekuensinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi radiasi elektromagnetik. Setiap radiasi elektromagnetik itu memiliki energi yang besarnya dirumuskan oleh Planck ya, dengan persamaan E sama dengan H dikali V, di mana E ini adalah energi radiasi elektromagnetik dalam satuan Joule, sementara H adalah konstanta Planck, besarnya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule detik. Sementara V adalah frekuensi gelombang elektromagnetik, satuannya adalah Hz atau S-1. Nah, karena dari persamaan sebelumnya bahwa V itu atau frekuensi itu sama dengan C per lambda, maka dapat dirumuskan persamaan di atas energinya sama dengan H dikali C per lambda, di mana C adalah cepat rambat cahaya, besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, sementara lambda adalah panjang gelombang radiasi elektromagnetik, satuannya adalah meter. Sehingga dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa ternyata besarnya energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin besar panjang gelombang, maka energinya akan semakin kecil. Sementara kalau misalkan panjang gelombangnya semakin kecil, maka energinya akan semakin besar. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang spektrum elektromagnetik. Apa yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik? Spektrum elektromagnetik menggambarkan besarnya panjang gelombang dari setiap radiasi elektromagnetik. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa semakin ke kanan, panjang gelombangnya semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa energinya akan semakin kecil, semakin ke kanan, karena energi berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Sehingga urutannya untuk energi paling besar ke yang paling kecil bisa kita lihat di sini bahwa sinar gamma itu jauh lebih besar energinya dibanding dengan X-ray. Kemudian X-ray lebih besar dibandingkan dengan sinar UV. Sementara sinar UV lebih besar daripada visible, sinar visible lebih besar daripada infrared atau inframerah, kemudian inframerah lebih besar daripada microwave, dan microwave energinya lebih besar dibandingkan dengan radio frekuensinya. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan tentang karakteristik dan aplikasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yakni antara 1020 Hz sampai 1025 Hz. Panjang gelombangnya berkisar antara 10 sampai 5 nanometer sampai 0,1 nanometer. Sedangkan sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam waktu reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap pada jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Berikutnya adalah sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 1016 Hz sampai 10 atau 1020 Hz. Panjang gelombangnya adalah 10 pangkat min 19 sampai 10 pangkat min 8 meter. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Roentgen pada tahun 1895.
Berikutnya adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dengan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10 atau 1015 Hz sampai dengan 1016 Hz. Biasanya panjang gelombangnya antara 200 sampai 400 nanometer. Berikutnya cahaya atau sinar tampak. Cahaya atau sinar tampak mempunyai frekuensi sekitar 1015 Hz, panjang gelombangnya antara 400 sampai 800 nanometer. Oke, berikutnya adalah sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 1011 Hz sampai 1014 Hz. Panjang gelombangnya lebih besar atau lebih panjang daripada sinar tampak. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi khas. Juga gelombang radio dan televisi, ya, di mana gelombang radio ada gelombang radio AM dan FM, ya. Silahkan Anda pelajari. Dan juga ada gelombang televisi. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh soal, silahkan Anda pelajari, ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, ya, terkait dengan contoh soal cepat rambat gelombang elektromagnetik.